Sebelum kita melanjutkan tema terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat, ada beberapa PR kemarin nih, diskusi terkait dengan posisi ketika seseorang bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat wajib. Nah, ini ada dalilnya ya, tapi dalilnya itu yang melaksanakannya adalah sahabat, bukan Rasulullah. Ini yang menjadi poin perbedaan pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Redaksinya adalah an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, anna Mu'az bin Jabal, bahwasanya Mu'az bin Jabal seorang sahabat Nabi. Mu'az bin Jabal itu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Ia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Isya. Jadi berarti Rasulullah menjadi imam, kemudian Mu'az menjadi makmum normal biasa. Nah, kemudian summa yarji'u ila qaumihi, kemudian Mu'az kembali ke kampungnya. Fayusalli bihim tilkas sholah, kemudian Mu'az tersebut, orang kampung tersebut ingin Mu'az itu menjadi imam sholat Isya, padahal Mu'az sudah sholat Isya, sehingga Mu'az sholat lagi, tetap dia sholat Isya, kemudian kaumnya itu sholat Isya juga, tetapi dipahami oleh mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya sholat Isya daripada Mu'az itu adalah sholat sunnah, karena dia sudah wajib di awal tadi. Nah, ini juga menjadi dalil orang yang sudah sholat Isya, kemudian ada yang ngajak lagi untuk menjadi imam, nggak ada lagi temennya, dia bisa sholat Isya lagi. Nah, ini juga dalilnya. Jadi itu yang menjadi dasar orang yang boleh hujjahnya Hanabilah dan Syafi'iyah, boleh imamnya itu imamnya sunnah, kemudian makmumnya adalah wajib. Makmumnya adalah wajib. Cuman memang tidak pernah terjadi imamnya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Kan sudah selesai nih. Kemudian imamnya sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah biasa ba'diyah. Kemudian makmumnya sholat wajib. Nah, itu memang belum terjadi. Tapi yang dipahami oleh hadis Jabir ini adalah Mu'az itu posisinya adalah sunnahnya, walaupun dia sholat Isya, tapi posisinya sunnah sholat Isyanya, bukan wajib, karena Mu'az itu sudah sholat bersama Rasulullah SAW. Ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, tapi dilaksanakan oleh sahabat Mu'az bin Jabal tadi. Nah, ini yang jadi poin, terjadi perbedaan pendapat terkait dengan yang bermakmum kepada imamnya posisinya adalah sunnah. Imamnya posisinya adalah sunnah. Nah, ini dipahaminya seperti ini. Ya, kemudian juga kalau terkait dengan kemarin taghirun niyah, memang tidak ada perubahan niat, tetap dia yang satu posisinya sunnah, yang satu posisinya wajib, begitu. Nggak ada perubahan niat, karena merubah niat salah satunya adalah membatalkan sholat, begitu. Kemudian yang selanjutnya kemarin yang jadi PR juga adalah terkait dengan menjawab salam, ya. Menjawab salam ini kita lihat dalil-dalilnya banyak. Dalilnya banyak ini kalau kita perhatikan. Muslim, hadis riwayat Muslim. Annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani li hajatin summa adrakathu wa huwa yasir qala Qutaibah yusalli. Nah, dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan. Kemudian aku menemukan atau mendapati Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian fasallamtu, kemudian saya bersalam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian fa'asaro ilayya falamma faragha da'ani, kemudian Rasulullah hanya mengisyaratkan saja, nggak menjawab waalaikumsalam begitu, tapi hanya memberikan isyarat. Memberikan isyarat. Falamma faragha da'ani, ketika sudah selesai, kemudian Rasulullah manggil saya, manggil Jabir tadi. Faqala innaka sallamta, kamu tadi memberi salam anifan tadi. Wa ana usolli, dan saya sedang sholat. Wa huwa muwajjihun hina izin
ketika itu ketika engkau tadi Jabir tadi mengucapkan salat sementara aku sedang sholat, makanya aku tidak menjawab salam tersebut. Nah, kemudian kalau di hadis Jabir di riwayat Muslim juga tambahannya adalah fa innahu lam ya'ni an ukallimaka. Aku tidak dilarang untuk berbicara, untuk menjawab salam kecuali ketika inni kuntu usolli, kecuali ketika saya salat. Nah, ketika sholat tidak menjawab waalaikumsalam, tapi justru Rasulullah SAW memberikan isyarat sebagaimana hadis-hadis lain terkait tersebut. Cuman masalahnya, poin pentingnya di sini adalah keadaannya itu Rasulullah SAW kelihatan begitu. Tidak seperti yang ditanyakan tadi, yang kemarin di dalam rumah percis. Di dalam rumah kan nggak kelihatan. Nah, ini kan memberikan isyarat orang yang sedang salam ya sudah lagi sholat dia. Nah, kemudian kalau yang di dalam rumah ini, berarti masuk ke adab salam. Jadi kalau adab salam pun kalau sudah 3 kali salam nggak perlu terus menerus salam terus. Nah, kalau kita baca di hadis-hadis tentang salam itu kan, kalau assalamualaikum, kemudian assalamualaikum nggak ada yang jawab di dalam rumah, ya sudah tinggalin. Jangan terus assalamualaikum terus begitu. Enggak, kalau udah 2 kali salam ya udah tinggalin, berarti orang tersebut yang di dalam tidak mau menerima tamu atau tidak ada di rumah dan lain sebagainya. Jadi masuknya ke adab salam. Jadi kalau masuk ke menjawab salam ya jelas tidak diperkenakan menjawab salam, kecuali tadi yang terjadi perbedaan kemarin, perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kalau ada hubungannya dengan sholat. Kemarin sudah dijelaskan hadis terkait dengan kisah Zulyadain. Walaupun hadis ini banyak pertentangan, artinya perdebatan di kalangan para ulama hadis, sehingga ada sebagian ulama yang memakai hadis tersebut, ada sebagian yang tidak memakai hadis tersebut. Ketika ada seorang jamaah menegur Rasulullah SAW, aqsarta ya Rasulullah au nasita, pakai bahasa Arab begitu. Apakah kamu sedang mengqasar sholat wahai Rasulullah? Ketika Rasulullah sholat zuhur, tapi Rasulullah langsung salam, assalamualaikum, baru 2 rakaat langsung salam begitu. Nah, kemudian ditegurlah oleh yang belakang itu, aqsarta ya, apa kamu sedang mengqasar sholat 2 jadinya, atau memang kamu lupa begitu kan. Nah, akhirnya Rasulullah naik lagi, tambahin 2 lagi. Nah, kemudian Rasulullah tidak menyalahkan orang tersebut, tetapi bagi ulama yang tidak menerima hadis ini, dinasakh atau dihapus dengan hadis yang tentang salam tadi begitu. Nggak boleh menjawab salam kecuali dengan isyarat-isyarat saja. Nah, ini yang PR yang kemarin kita diskusikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membatalkan poin-poin membatalkan sholat adalah tarku ruknin bila uzrin, meninggalkan rukun ya, misru tarku sajdatin, meninggalkan sujud, atau meninggalkan ruku begitu ya, atau tarku sartin, meninggalkan syaratnya sudah nggak terpenuhi, seperti terbukanya aurat bila uzrin, atau misalnya dia tidak menghadap kiblat begitu, karena tahu dia yang tidak menghadap kiblat, maka dia batal juga sholatnya. Ya, misalnya habis selesai baca surat kemudian langsung sujud, kan nggak pakai ruku lagi, dia ninggalin rukun, ninggalin i'tidal. Kemudian setelah itu dia ingat, oh iya tadi saya nggak ada rukunnya, ya sudah batal. Kecuali kalau dia nggak ingat sama sekali terus gitu sampai asar waktunya nggak ingat juga, nah itu sudah beda lagi kasusnya. Berarti sudah beda lagi kasus, kecuali ada yang mengingatkan. Tapi kalau udah nggak ada yang mengingatkan, tandanya dia fi makanin dalam posisi ketidaktahuan. Kalau tidak tahu ya tidak masalah. Tapi kalau dia tahu, maka dia sama dengan mubtilatus sholat, dia hal-hal yang masuk ke dalam membatalkan sholat, dia meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat. Tapi kalau meninggalkan sunnah tidak, ya meninggalkan misalnya zikir-zikirnya yang sunnah-sunnah tidak. Tapi kalau meninggalkan rukun-rukun sholat, maka dia termasuk salah satu hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyas biqol muqtadi imamahu amdan biruknin lam yusarikhu fihi. Dia mendahulukan imamnya belum ruku, dia sudah ruku duluan, atau imamnya belum itu dia naik duluan, batal sholatnya.
dia naik duluan, dia sudah naik duluan. Nah, kemudian ya imamnya belum sujud, dia sudah sujud duluan, atau imamnya belum naik, sudah naik duluan gitu. Itu belum. Tapi waqala Syafi'iyah, kecuali Imam Syafi'i yang dia mentolerir 2 rukun. La tubtilu as-salatul ma'mumi illa bitaqaddumihi anil imam biruknain. Jadi Imam Syafi'i itu hanya tidak batal, tapi dia haram saja atau makruh saja. Masuk ke dalam hadis terkait dengan ancaman atau hinaan kepada orang yang mendahulukan imam. Jadi kan ada hadis Nabi, orang yang mendahulukan imam itu nanti di hari kiamat ruusnya itu banyak gitu ya hadisnya, terkait dengan ancaman atau celaan kepada orang yang mendahulukan imam. Imam jam ruku, dia ruku dulu, ya sujud dulu begitu. Kecuali ini dalilnya Imam Syafi'i ini kenapa ruknain? Karena pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, karena imamnya ketika itu Rasulullah SAW lama begitu, lama dia. Jadi akhirnya dia ini duluan, bangun duluan, sujudnya lama begitu. Itu yang memunculkan kenapa ada sujud aksiru, bacalah perbanyak doa ketika sujud. Nah, itu mulai dari situ asbabul wurudnya hadis tersebut muncul. Rasulullah lama banget itu. Nah, kemudian ada sahabat yang naik gitu. Ini Rasulullah lama kenapa begitu? Naik duluan dia. Nah, kemudian ketika dia naik duluan, kemudian Rasulullah masih sujud begitu. Nah, kemudian baru Rasulullah naik begitu. Nah, kemudian ditanyakan, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, kalau sekedar satu saja dia hanya mazmum saja, tercela saja, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah ruknain, kalau udah 2, dia terus 2 kali lebih cepat daripada imam, maka dia batal. Tapi kalau jumhur 1 kali sudah batal. Kalau jumhur ulama 1 kali sudah batal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ini yang tadi yang ke-12, ke-13, al-lahnu fil qiraah, berubah dalam bacaan Fatihahnya. Ya, lahan itu artinya bukan tidak fasih, tapi berubah. Yang tadinya al-ha menjadi al-ha begitu. Alhamdulillah. Nah, itu di sini lil Hanafiyah fihi ra'yanin. Memang ada 2 pendapat di sini kalau Hanafiyah ini. Ra'yul mutaqaddimin wa ma'ahum as-Syafi'iyah fil jumlah wa huwal ahwat, wa ra'yul mutakhirin wa huwa al-aisar. Jadi ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama Imam Abu Hanifah bersama dengan Imam Syafi'i, dan pendapat yang kedua kaul yang kedua mutakhirun ya. Yang pertama ini pendapat yang pertama tabtulus shalah. Dia batal sholatnya bikulli ma ghayyarul makna, kalau sudah posisinya merubah makna. Jadi kalau alhamdu jadi alhamdu, udah berubah maknanya itu, itu sudah batal sholatnya kalau sudah berubah maknanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah yang mutaqaddimin. Jadi Imam Abu Hanifah juga punya 2 pendapat, sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kaul qadim, kaul jadid. Imam Ahmad juga punya 2 juga, qadim juga jadid. Imam Abu Hanifah juga punya 2 juga. Nah, ini Imam Abu Hanifah yang pertama ra'yul mutaqaddimin, itu dia tabtulus shalah, dia membatalkan salat. Dan juga Imam Syafi'i secara mutlak, Imam Syafi'i mengatakan tabtulus shalah bikulli ma ghayyarul makna, kalau sudah maknanya berubah. Kalau maknanya belum berubah itu masih dima'fu. Nah, misalnya panjangnya 2 harokat jadi panjangan dikit, atau misalnya harusnya 4 harokat jadi 3 harokat begitu. Jadi tidak merubah makna, tapi hanya sekedar tidak fasih saja begitu, tidak fasih bacaannya. Nah, itu tidak menyebabkan membatalkan sholat. Tetapi yang membatalkan sholat kalau merubah maknanya, sama sekali merubah maknanya ya, sama sekali merubah makna. Makanya kan salah satu syarat daripada imam adalah dia harus fasih sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya,
Nah, kalau mutakhirun ya pendapat yang kedua ini, kalau Syafi'i kan tadi jelas yang pertama. Pendapat yang kedua, nah ini Imam Abu Hanifah yang mutakhirin dan juga Imam Malik, innal khoto'a fil i'rab la yufsidus shalah mutlaqon. Kalau sekedar dia misalnya dalam keseleo dalam panjang pendeknya atau misalnya tidak fasih tapi dia tetap tidak merubah makna, maka dia tidak la yufsidus shalah, tidak membatalkan atau tidak merusak sholatnya secara mutlak. Karena memang itu salah satu kaidahnya yang paling utama adalah dia maknanya itu sesuai. Ya kalau udah berubah maknanya maka dia tidak batal sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia lebih kepada khoto' fil i'rabi, kemudian dia lebih kepada khoto' di i'rabnya, kemudian tahsinnya atau panjang pendeknya dan lain sebagainya begitu. Nah ini yang membatalkan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya muhazadatul mar'atir rajul fi sholati min ghairi furjatin tis'i makanin musalli au min ghairi hailin sawaun akanat mar'atu mahraman ka ukhtin au bintin am ghairi mahramin ka zaujatin. Nah ini terjadi perbedaan di sini ya, terkait dengan samanya posisinya antara laki-laki dengan perempuan. Ini apakah membatalkan sholat atau tidak? Jadi ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki kemudian ini perempuan. Apakah dia membatalkan sholat atau tidak? Ini yang menjadi poin pentingnya adalah sawaun akanat mar'atu mahraman ka ukhtin au bintin am ghairi mahramin ka zaujatin. Nah, kalau yang semahram itu para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau yang ghairu mahram ya tidak semahram, artinya orang lain begitu. Nah, maka dia kalaupun itu sah sholatnya, dia harus berjauhan. Jadi misalnya kayak di kantor misalnya, nggak ada lagi misalnya dia, kemudian dia pakai pendapat yang sah sholatnya, walaupun dia hanya satu, kemudian perempuannya juga satu begitu. Perempuannya satu, dia laki satu, perempuannya satu. Nah, itu kan ada yang berpendapat sah sholatnya, walaupun secara secara makna kan terkena hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahramnya. Nah, tapi di situ juga ada hadis yang dipahami berbeda juga di kalangan ulama. Ini maksudnya dua orang itu bukan sekedar berdua saja, tapi menuju ke arah setan. Berdua-duaan itu pacaran misalnya. Tapi kalau berdua-duaan misalnya ada satu laki satu perempuan, tapi dia bukan terkait dengan bukan terkait dengan pembicaraan yang mengarah ke setan, maka ada sebagian ulama yang memperbolehkannya. Ada misalnya atasan dengan bawahan, atasannya misalnya direkturnya misalnya perempuan, kemudian bosnya manajernya dipanggil, sini kamu sini, maju ke saya, apa laporannya, kan berdua doang dia dalam satu rumah, satu kamar tuh, satu kantor, berdua doang. Nah, itu menurut pendapat sebagian ulama tidak termasuk hadis terkait dengan la yakhluwanna. Tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali setan. Nah, karena ada setannya tuh ilatnya. Kalau berdua-duaan karena pacaran atau berdua-duaan dan lain sebagainya, baru itu sepakat para ulama. Tapi kalau berdua-duaan yang sekedar berduaan, itu para ulama berbeda pendapat. Makanya ada yang sekolahnya dipisah gitu kan. Nah, itu pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu dipisah laki-laki belajar pun dipisah dan lain sebagainya. Di situ masuknya ke situ. Nah, ini juga kalau yang satu mahram, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau yang yang beda mahram, misalnya laki-laki di sini kemudian perempuan beda mahram di sini juga begitu, di sampingnya. Nah, itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa sebabnya? Karena asalnya kan perempuan di belakang, bukan di samping gini, di belakang. Nah, rukhsah di samping ini karena dia semahram istrinya atau anak perempuannya atau saudaranya, saudara perempuannya nih, kakaknya nih, saudara perempuannya. Nah, itu bisa di sini. Nah, tapi itu terjadi perbedaan juga pendapat para ulama, tetap yang ini yang di belakang itu. Kenapa? Membatalkan sholatnya. Iya, karena di sini masuk ke mubtilatus sholat.
membatalkan sholatnya, walaupun ada membatalkan jamaahnya. Kalau batal sholat jamaahnya ya berarti munfarid masing-masing, sedangkan mereka ngikut, berarti kan mereka ngikut berjamaah. Ya misalnya laki-laki berjamaah, kemudian perempuan di sini yang bukan mahram misalnya, di sampingnya di sini. Nah, di sini dikatakan nggak boleh muhazaratul mar'ah ar-rajul fi shalah min ghairi furjah, tanpa ada celah gitu. Misalnya kalau di belakang sedikit sih nggak masalah, misalnya sini gitu. Tapi kalau ini benar-benar satu kayak laki begitu, begini, itu benar-benar dempetan begitu di sini. Nah, itu bisa membatalkan. Di sini masuk ke kalimat mubtilatus shalah, membatalkan sholat, bukan membatalkan jamaah gitu. Jadi kalau misalnya dia batal sholatnya ya otomatis dia nanti sholatnya hilang, nggak sah sholatnya begitu. Imam, iya batal imamnya, iya dua-duanya imamnya batal. Yang laki-laki apa yang perempuan? Iya di belakang nih, ada belakangan dikit. Iya ada belakang dikit untuk membedakan. Iya untuk membedakan, nggak pas banget. Iya nggak sejajar. Ini kan bahasanya muhazah. Muhazah itu artinya sejajar. Sejajar laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau misalnya sempit, ya kondisinya sempit, maka ya bagi yang berpendapat dia sah sholatnya, ya tetap berarti harus di belakangan dikit begitu. Belakangan dikit. Ya ijtihadnya adalah terkait dalil posisi perempuan kan di belakang. Posisi perempuan adalah di belakang. Laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian di belakang. Dan yang paling utama perempuan adalah paling belakang, bukan paling depan. Jadi nggak sejajar. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama kalau muhazaratul mar'ah ar-rajul fi shalah itu tidak dibenarkan. Walaupun ya tadi perbedaannya ketika semahram, itu ya perbedaan pendapat. Tapi kalau yang di luar mahram, di rada kebelakangin. Nah ini yang di belakang. Kalau di rada kebelakangin, perbedaan pendapatnya tentang jamaahnya sah atau tidak. Nah kalau yang di sejajar ini batal. Tapi kalau yang di sini sah nggak di jamaahnya? Karena tadi terkait dengan hadis la yakhluwanna, tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan. Nggak tahu, imamnya nggak tahu. Ya makanya kalau dia orang lain itu, nah kalau saya pribadi kalau yang bukan mahram itu tidak lebih baik tidak berjamaah dengan laki-laki tersebut. Ya misalnya perempuannya di sini nih, kemudian ada yang sholat di sini, kemudian dia nengok situ, ada yang sholat, udah saya ikut berjamaah aja. Dia bagaimana tahu dia berjamaah? Ya tapi memang ada ada perbedaan ulama terkait dengan apakah harus tahu yang colek-colek begitu, yang terkait dengan colek-colek. Kan misalnya ada jamaah yang misalnya kita pengen masbuk, kemudian ada yang naik, kemudian kita pengen ikut jamaah dia kan. Nah, apakah harus mencolek dia? Maksudnya harus tahu nih orang tersebut saya ikut berjamaah atau nggak perlu tahu? Nah, itu juga masuk ke poin perbedaan pendapat terkait dengan jamaah nanti bab sholat jamaahnya. Nah itu termasuk tadi, cuman masalahnya kalau menurut saya lebih asalnya, lebih abdolnya dia tidak ikut berjamaah, apalagi kalau bukan muhrim. Kecuali kalau dia tadi berjamaah secara banyak, banyak. Ya Pak Ji, tafadhol. Ada yang jamaah. Iya betul. Iya, kalau yang terkait dengan 2 kali sholat kan bisa. Artinya Mu'az bin Jabal itu dia 2 kali sholat isya. Itu yang jadi kalau misalnya makanya ketika sholat maghrib kan ada nyolek nih belakang. Nah berarti dia kalau sudah tahu berarti dia mengeraskan suaranya kan gitu. Ya misalnya Alhamdulillahirobbil alamin misalnya begitu. Nah, misalnya dicolek nih.
Ah. Oh, sholat sunnah. Oh, ini depannya sholat sunnah. Oh, ba'diyah. Oh iya, ba'diyah. Oh, kalau ba'diyah itu memang tidak ada riwayatnya. Makanya ini Mu'az tadi, Mu'az bin Jabal itu kan bukan sholat bukan sholat sunnah ba'diyah, tapi dia sholat isya biasa. Cuman masalahnya bedanya, yang jamaahnya itu isya bener wajib. Nah, Mu'az itu sudah pernah sholat isya sebelumnya dengan Rasul, berarti kan jatuhnya sunnah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, ini kan dia sunnah Mu'aznya, nah ini wajib. Berarti boleh dong yang wajib berimam kepada yang sunnah. Akhirnya dikiaskan dengan sholat sunnah biasa. Nah, akhirnya ulama berbeda pendapat. Nggak bisa dikiaskan, kan Mu'az itu kan sholat isya, bukan sholat yang ba'diyah itu. Nah, akhirnya iya. Dua lagi. Pertanyaannya? Enggak, maksudnya itu tidak pernah terjadi. Ini yang terjadi adalah Mu'az itu dia sholat sunnah. Nah. Oh iya, itu ulama yang mengatakan sah berdasarkan Mu'az tadi. Jadi kan itu kan Mu'az sunnah. Ini Mu'az sunnah. Nah, ininya wajib. Berarti kan sholat wajib dengan sholat sunnah. Klop dong. Akhirnya para ulama yang mendukung ini atau membolehkan yang tadi rawatib itu, sama, ini kan rawatib sunnah, imamnya makmumnya wajib, kan sama juga dengan Mu'az. Apa bedanya gitu? Itu yang menjadi poin. Tapi kalau yang di zaman Rasul dia sholat rawatib tidak ada. Iya. Iya. Itu betul. Jadi hadisnya kias, mengkiaskan terhadap dalilnya kias, mengkiaskan terhadap dalil Mu'az tadi. Dia ada dua tadi, yang Syafi'i dan Imam Ahmad dia membolehkan. Abu Hanifah dengan Imam Malik tidak membolehkan, tidak sah maksudnya. Jadi kalau dia nggak sah, kalau mau jamaah ya nunggu jamaah dia bikin baru, atau jamaah yang baru naik itu, yang baru selesai tapi masih kekurangan, itu kan sama-sama wajib. Nah, itu yang masbuk tadi. Nah, itu baru boleh. Oh, begini. Kalau yang begini itu memang tidak dalilnya juga. Artinya dia ingin menandakan itu berarti dia ikut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang tidak sah. Akhirnya dia beristihad begini supaya dia nggak ngikut, supaya nggak sah sholatnya gitu. Kalau dia ikut nggak sah kan sholatnya kan. Akhirnya begini nih, begitu. Tapi ini begini juga nggak ada dalilnya juga. Istihad juga. Tapi nggak membatalkan karena sekali gerak doang kan. Iya, memang tidak batal kalau begini doang. Iya betul. Iya, ba'diyah lah, ba'diyah. Oh iya, ini dia berjamaahnya kepada sunnahnya qobliyah ya, bukan ba'diyah. Kalau ba'diyah kan sudah selesai. Iya iya. Apakah Dia niatnya sholat zuhur di makmum, boleh tidak? Dia lagi dalam perjalanan, dia lagi safar, dia lagi sholat jamak atau sholat qashar, dulu berasa. Pada saat sholat asar ada yang ikutnya dia kan kerjakannya di sholat zuhur. Oh, dia yang satu sholat zuhur, yang belakang yang imamnya sholat asar.
zuhur. Ah, Dia ngikut imamnya niatnya asar, yang ininya zuhur. zuhur. Sah nggak? Oh, jadi berbeda niat antara imam dengan makmum. Maksudnya begitu ya? Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Itu juga sama. Ah, Imamnya niat zuhur. iya. Itu juga sama, artinya masuk wilayah ijtihad juga. Nggak pernah terjadi juga di zaman Rasul yang seperti itu modelnya. Nggak pernah terjadi. Makmum pokoknya niat zuhur. Ya, akhirnya tadi, iya betul. Padahal kita kosor. Sah ya. Jadi ngambil dalilnya tadi Muaz tadi, ngambil dalilnya ke Muaz. Iya, ke situ aja, nggak ada lagi, karena Rasulullah tidak pernah kejadian dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, tapi berdalil kepada Muaz karena berbeda. Niatnya yang satu sunnah, yang satu wajib. Kemudian yang satu pahalanya sunnah, yang satu wajib. Itu kan beda-beda niat antara imam dengan makmum. Nah, disitulah jadi ijtihad para ulama. Ini kalau imamnya dengan makmumnya beda niat nggak masalah begitu. Ini sunnah, ini wajib. Gitu. Iya, itu perkataan ini bukan. Enggak. Itu asar sahabat namanya. Iya, itu namanya asar sahabat. Artinya kan salah satu dalil itu kan nggak hanya Al-Qur'an hadis, tapi fi'lu sahabat juga dalil juga. Pekerjaan atau lakukan dari sahabat itu dalil juga. Hadis juga termasuk hadis juga. Yang takriri maksudnya. Masuk ke yang ketiga, yang takriri. Takriri itu hadis yang Rasulullah tidak komentari larang atau tidak komentari diam atau tidak melarang. Iya, tidak ada. Iya, masuk ke situ juga. Iya, diambil, makanya tetap riwayatnya Bukhari Muslim juga begitu. Tadi masalah batal sholat, apa namanya, dia duluan gitu ya, kan daripada celah apa namanya, kalau mendulu itu jadinya apa? Mendahulukan. Ya, di celah. Iya, dicela atau iya, nanti hadisnya ada itu terkait dengan dicela ya, tercela lah. Lebih baik tercela atau batal? Daripada tercela, gua batalin aja deh. Oh, gitu, tercela. Daripada tercela dengan batal nggak ada konsekuensi. Oh, gitu. Lebih baik tercela atau maksudnya udah daripada tercela. Batalin aja atau terusin. Oh, dia nih kejadiannya dia udah mendoakan imam. Nah, terus wah saya udah tercela nih gitu. Iya. Nah, daripada tercela mendingan saya Batalin aja lah gitu ya. Batalin aja. Termasuk ini kan udah atahiyat gitu kan, udah atahiyat itu kan, ya udah atahiyat begitu kepen yang kepen itu nih jadi imam kelawat, udah langsung udah aja gitu jadi. Itu mendahulukan imam, iya sama, itu juga nggak dapat pahala berjamaahnya ya nanti. Dia salam duluan sebelum imam. Salam duluan sebelum imam, dia nggak bi. apakah memang jadi mengingat ikut jamaah kena 27 derajat kemudian dia tercela. Iya, kalau Safiyah tadi memang ada tolerirnya ya, nggak batal dia. Iya, artinya kalau dipilihannya mau tercela atau mau apa batalin, kalau batalin ada jamaah lagi nggak masalah juga. Makanya itu dia, menurut saya ya lebih baik kita ikut aja ke imamnya, artinya jangan sampai mendahulukan imam ke situ, jadinya supaya tidak ada masuk ke wilayah tadi begitu. Memang itu betul. Imam masih sujud kita kok lama kita berdiri kayak tadi. Oh iya, itu yang dijadikan alasan Safiyah dua rukun. Baru dia batal sholatnya. Tapi kalau masih satu karena tadi alasannya misalnya nggak kedengeran, itu masih ditolerir oleh Imam Syafi'i, tetap dia masih dapat jamaahnya. Iya, tetap masih pahalanya jamaahnya. Tapi ada lagi tuh.
bagaimana hukumnya kita itu berjemaah dengan imam seperti itu? Atau kemudian yang kedua, ada juga jamaah yang berisik. Pada saat kita membaca, dia kedengaran berisik suaranya, mengganggu sebenarnya. Nah, tapi bagaimana ini hukumnya? Hukumnya yang saya tanya. Kalau mengganggu memang nggak boleh. Artinya kalau seorang individu misalnya dia mengganggu, dia membaca sambil mengganggu sampingnya, itu kan hal yang tidak boleh. Namanya dalam hadis ternyata terkena yuzazi, mengganggu kehusuan sholat. Itu termasuk gitu, makanya dalil terkait dengan handphone harus dimatiin. Itu nanti ke situ maksudnya. Hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan sholat itu nggak boleh. Artinya kita misalnya bacaan kita keras begitu, kemudian akhirnya yang lain terganggu begitu. Terganggu dengan bacaan misalnya Allah subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sebenarnya kan bisa aja kita subhana rabbil azimi. Yang penting kita terdengar kita sendiri, nggak sampai ngalahin imam dia. Nah itu nanti terkena hadis itu yang nggak boleh kita yuzazid, nggak boleh membuat ketergangguan kepada samping-sampingnya itu. Nah itu iya, itu nggak boleh berarti ada larangannya, berarti nggak boleh, haram. Tapi tidak masuk ke dalam membatalkan sholat, tapi dia masuk ke dalam celaan atau larangan terhadap orang supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang pertama tadi bagaimana kita berhukum terhadap imamnya pelan-pelan gitu, nggak kedengeran. tidak terdengar. Padahal sudah kita beri isyarat. Apakah kita setelah itu sudah mufaroqah atau kita lanjutkan? Nggak mufaroqah, memang kejadiannya misalnya kayak mic mati kemudian jamaahnya banyak. Ya misalnya lagi sholat id, ya kan banyak tuh. Kemudian mic-nya mati, kan nggak kedengeran tuh. Nah dalam sholat berjamaah dia nanti yang belakang itu ngikut yang depannya, walaupun imamnya sudah lewat berapa kali tapi dia ikut yang depannya karena dia nggak kedengeran. Misalnya Allahu Akbar, berarti kan belakang tuh. Nah nanti yang belakang kan nggak kedengeran imamnya karena dia nggak ada mic-nya, nggak terdengar, nggak teriak-teriak begitu, tapi Allahu Akbar. Makanya ada istihad, adanya istilahnya kalau dalam kemarin kita belajar itu Allahu Akbar, ada yang menyautin juga Allahu Akbar supaya yang untuk untuk memperdengarkan. Tapi kalau cuma imam saja, imamnya nggak pakai mic, misalnya mic-nya lagi mati, listriknya mati begitu, tiba-tiba tapi jamaahnya banyak, maka yang dilakukan oleh jamaah yang belakang-belakang itu ikut yang di depannya. Makanya salah satu syarat berjamaah itu harus nyambung kan, nyambung terus gitu. Tapi kalau berpisah udah nggak bisa. Misalnya kita jamaah di sini, sholatnya jamaahnya di Pak Rahmat di sana, nggak bisa. Tapi kalau misalnya sholat di Pak Rahmat bisa, asalkan ada sambungan terus sampai dengan Pak Rahmat. Atau sholat di ujung sana juga bisa, asalkan ada sambungan terus, walaupun imamnya di sini. Tapi asalkan tidak di depan imam, karena kalau di depan imam sudah nggak sah sholat jamaahnya. Membatalkan. Nanti ada hal-hal yang membatalkan jamaah, diantaranya adalah makmum melebihi daripada imam. Makmum melebihi daripada imam. Ah itu. Tapi kalau belakangnya boleh terus, asalkan ada nyambung terus sampai, kalau nggak nyambung terus nggak boleh. Kenapa? Apanya? Karena ada yang di Mekah yang di dalam tuh, ada yang di hotel, dibuatin lagi, dibuatin kayak top-topan ini. Sebenarnya ini di sini masih Mekah juga kan? Itu dengan dalil i'lam saja. Jadi syarat berjamaah harus i'lam, harus harus tahu keadaan imamnya, Allahu Akbar. Sehingga dia kalau sudah tahu makmumnya, posisi imamnya, maka dia sudah sah berjamaahnya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya itu pendapatnya sah. Karena kalau begitu ya nggak usah ke masjid, sana juga bisa. Kedengeran kan dari sini, berjamaah juga. Tapi kan harus nyambung, syaratnya kan harus nyambung. Itu sudah jumhur itu. Kalau yang nyambung begitu. Salah satu yang membatalkan sholat kan nomor waktu. Iya. Nah kita tahu imamnya salah. Kita terusin ngikut atau niatnya jadi imam. Kalau tahu, Kan tahu imamnya salah baca. betul.
jamaah yang mungkin nggak biasa terus tahu imamnya salah baca gitu ya. Jadi kalau panjang-panjang nggak apa-apa, tapi yang salah dulu gitu ya. Jadi salah mana? Berarti kan kita tahu bahwa imamnya itu salah baca. Nah kita tetap bermakmum atau ikut menghormati saja, tapi niatnya Kalau yang tadi, yang pendapat yang pertama, dia mufarokoh, artinya ya batal sholatnya, dia sudah batal sholatnya, dia sudah batal semua, iya, dia mufarokoh. Tapi kalau yang tapi kalau yang pendapat yang kedua tidak batal, menurut saya sih yang kuat itu yang batal, karena sudah beda maknanya, sudah beda, itu udah parah kalau maknanya. Makanya itu kalau salah satu syarat imam itu adalah ya harus fasih. Tapi kalau kita posisinya di kampung misalnya ya, iya di mall dan lain sebagainya, iya, nah. Iya, makanya untuk sholat zuhur dan asar selamat itu, karena diem aja. Tapi kalau maghrib isya, kalau kita merasa minimal kita pernah belajar ta'sim, ya kita yang maju duluan. Jangan sampai orang lain yang nggak bisa malah maju duluan, belepotan akhirnya. Nanti menyebabkan kita jadi, wah ini jadi alhamdulillah gimana nih? Jadi kayaknya ragu-ragu juga kita. Walaupun tadi ada yang pendapat yang kedua yang mengatakan dia tidak, tetap dia sah secara keseluruhan, tapi menurut saya tidak kuat juga. Iya, tapi tetap dia sudah sholat, tapi dia berjamaahnya yang tidak berjamaah. Iya. Iya, kita sendirian jadinya. Tapi, ya. Pernah kejadian, saya sholat berjamaah, tiba-tiba imamnya tidak melafazkan, artinya sholat maghrib. Oh, diam aja. Wah, itu khilafus sunnah, harus di ini kan. Apakah kita keluar dari jamaah atau bagaimana? Ya memberitahu imam subhanallah atau ini. Karena dia, ya saya nggak tahu apakah dia mengerti atau tidak mengerti, tapi yang terjadi Nggak sah sholatnya. dia tidak melafazkan zahar. Iya. Ya harus jahar, kalau yang maghrib sama isya itu harus dijaharkan. Lalu kita keluar, karena ada yang keluar, ada yang terus pada saat itu. Iya, kalau dia terus, dia harus mengingatkan imam untuk menjaharkan. Tidak juga apa kata bukan imam dengan menjaharkan, terus saja dia. Terus ya enggak, menurut saya sih tidak sah sholatnya kalau menurut saya ya. Iya, karena dia itu kalau maghrib dengan isya itu, dengan subuh itu sudah sepakat para ulama dia sholat jahriyah, bukan sholat sirriyah. Jadi nggak ada perbedaan pendapat itu. Jadi kalau masuk ke wilayah usul, jadi nggak ada perbedaan ulama Hanafi bahwasanya maghrib itu terjadi perbedaan pendapat, maghrib ada yang jahriyah, sirriyah, nggak ada. Semua sepakat. Kalau apa? Dijaharkan. Wallahu alam, tapi menurut saya tidak sih, nggak. Saya belum pernah dengar gitu. Tapi kalau misalnya ada, tapi menurut saya tidak, saya belum pernah dengar ya. Kalau dijaharkan apa dalilnya? Kadang kan jelas di hadisnya itu terkait dengan nggak ada. Menurut saya tidak ada. Baik, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.